Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Semoga bunda semua dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga bagi bunda-bunda dan teman-teman yang sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Kemudian bagi teman-teman yang sedang berjuang melunasi hutang-hutang, semoga Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, sehingga hutang-hutangnya bisa lunas. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya bisa berbagi video sederhana lagi. Namun kali ini kita berbagi video yang berbeda. Dalam hal ini saya akan berbagi tentang budgeting planner ya teman-teman. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang budgeting di gaji 2.100.000 ya teman-teman. Jadi nominal ini bisa jadi adalah angka yang besar ataupun kecil bagi sebagian yang lain, dan tergantung bagaimana cara kita mengaturnya agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran di akhir bulan ya teman-teman. Dan pencatatan seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang ingin mengetahui dan mengevaluasi pengeluaran kita di akhir bulan ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu ada kebocoran dalam hal apa, sehingga misalkan di bulan ini gaji kita bisa minus gitu ya teman-teman, atau mungkin juga gaji kita bersisa. Pencatatan seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang memiliki hutang, sehingga menjadi bahan evaluasi dan motivasi kita untuk kedepannya segera melunasi hutang-hutang kita ya teman-teman. Karena jika gajian kita mepet ataupun merasanya tidak cukup, maka dalam budgeting ini untuk fun ataupun liburan kayak seperti lifestyle itu akan kita coret dari daftar budgeting planner. Jadi yang kita tulis adalah semua kewajiban dan kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Gitu ya teman-teman. Kita langsung ke video. Jadi kali ini kita akan membahas tentang budgeting planner dengan nominal gaji 2.100.000 dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rumah sendiri. Yang kedua, tidak ada cicilan. Yang ketiga, ayah tidak merokok. Yang keempat, jarak tempat kerja 500 meter dari rumah. Jadi ini jaraknya dekat ya teman-teman. Juga jarak sekolah kurang lebih 300 meter dan memiliki 2 anak ya teman-teman. Dan walaupun tidak memiliki hutang, namun untuk anak pertama kebetulan bersekolah di pondok, jadi untuk nominal yang harus ditransfer atau dibayarkan untuk uang SPP itu lumayan besar ya teman-teman. Walaupun kondisi pondoknya ini sudah dipilihkan yang termurah, namun untuk gaji 2.100.000 itu dirasa sangat-sangat mepet ya teman-teman. Tahap awal ketika kita membuat budgeting planner seperti ini adalah memilah mana kewajiban pokok ataupun kebutuhan pokok dan yang mana kebutuhan yang merupakan keinginan ya teman-teman. Intinya itu tidak wajib kita segerakan. Jadinya itu harus segera kita coret dari daftar list kita ya. Baik, kita langsung saja untuk kebutuhan pokok keluarga ini, yaitu SPP anak pertama yang sudah SMA dan di pondok sebesar Rp500.000. SPP ini sudah sama uang makan ya teman-teman. SPP-nya itu sekitar 200 dan uang makannya itu 300.000 ya teman-teman. Jadi sudah sangat sederhana sekali untuk pemilihan pondok karena makannya itu dari 3 kali.
Kemudian bekalnya itu 200.000 untuk membeli perlengkapan kayak mandi, mencuci, iuran-iuran, fotokopi, dan lain sebagainya. Untuk SPP anak kedua yang masih SD kelas 4 sebesar 50.000. Bekal sekolahnya atau untuk jajannya itu 3.000 per hari. Dan untuk beras dianggarkan 200.000. Kita hitung 10.000 karena harga beras sekarang sudah mahal ya teman-teman. Yang harga beras yang standar itu 12.000. Untuk 10.000 itu yang kualitas di bawahnya. Kemudian untuk bulanannya dianggarkan 200.000 juga. Untuk sabun-sabun, deterjen, sabun colek, kayak minyak, bawang, bumbu kayak gitu ya teman-teman. Untuk gas dianggarkan 54.000 karena per tabungnya itu 18.000 untuk tabung melon. Listrik 50.000. Air tidak masuk anggaran karena direbus. Kemudian untuk pendidikan seperti membeli buku-buku, alat tulis dan lain-lain. Jadi keluarga ini menganggarkan seperti dana darurat pendidikan ya teman-teman. Jadi disisihkan per bulannya itu 100.000. Kemudian untuk dana darurat disisihkan 100.000 juga. Jadi dana darurat di sini selain difungsikan ketika kita sakit, juga dipergunakan untuk kerukunan. Misal ketika ada tetangga meninggal, atau ada tetangga ataupun saudara yang melahirkan, ataupun ada hajatan, atau misal kita kedatangan tamu dan lain-lain ya teman-teman. Intinya keadaan-keadaan yang di luar kendali kita. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kuota dianggarkan 50.000 untuk 2 orang. Jadi ini yang penting hidup saja ya teman-teman, untuk bisa melihat grup-grup WhatsApp saja, grup-grup WhatsApp sekolah gitu ya teman-teman. Dan untuk ayah ketika siang hari pakai wifi tempat kerja. Jadi kalau ketika di rumah saja teman-teman, ini dipergunakan untuk kuotanya. Kemudian keperluan selanjutnya adalah arisan lebaran. Sang ibu mengikuti arisan lebaran yang diambilnya setahun sekali sebesar 25.000 ya teman-teman. Karena ini sangat meringankan ketika untuk lebaran, jadi difungsikan untuk mengisi toples-toples lebaran gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada infak 10.000, bensin dianggarkan 150.000, dan ada tabungan sebesar 25.000 selama 1 bulan. Jadi totalnya 1.804.000. Baik, kita hitung dulu untuk sisa per bulan kita jika pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan kewajiban sebesar 1.804.000. Jadi uang yang bersisa adalah 296.000 ya teman-teman. Jadi jika tersisa uang sebesar sekian ya teman-teman, jadi langkah yang pertama kita harus bersyukur ya teman-teman. Jadi kita harus berbanyak bersyukur karena ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita bahkan yang lebih kecil daripada nominal ini ya teman-teman. Agar tidak terjadi pemborosan, ada baiknya kita menyusun untuk meal plan. Namun jika kita tidak bisa menyusun meal plan, minimal uang 296.000 ini langsung saja kita bagikan selama sebulan, yaitu dibagi 30 hari. Jadi untuk hariannya itu sebesar 9.800 per hari ya teman-teman, untuk perencanaan pembelanjaan masak-masaknya ya. Jadi kita disclaimer sedikit ya teman-teman. Jadi di sini itu pendapatan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dengan pendapatan kita jika kita sudah memiliki gajian yang besar. Yang kedua, kebutuhan tiap orang atau tiap keluarga itu berbeda-beda. Harga masing-masing di daerah juga berbeda. Pilihan menu tergantung kebutuhan keluarga dan terutama juga tergantung dengan pendapatannya teman-teman. Kalau dihadapkan dengan kondisi seperti ini, otomatis
jalan terbaiknya itu adalah menghemat ya teman-teman. Dan kita harus berkreasi menu dengan budget yang terbatas. Pilih menu yang minim pemakaian bumbu. Pilih menu dengan budget rendah namun bergizi tinggi. Contohnya seperti kita membeli tahu, tempe, ikan yang murah atau lok-lok yang murah gitu ya teman-teman. Lalu sayur mayur. Pencatatan dan perencanaan seperti ini meminimalisir kita dalam hal besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Jadi intinya itu meminimalisir kita untuk bocor di akhir bulan ya teman-teman, ataupun melakukan pemborosan yang tidak sengaja. Ataupun misal kita nggak sengaja bocor untuk di akhir bulan, jika kita melakukan pencatatan seperti ini, jadi kita bisa mengetahui di pos-pos mana kita terjadi pemborosan ya teman-teman. Baik, dengan contoh budget 9.800 per hari dengan kondisi 2 orang dewasa dan 1 anak, karena kakak ada di pondok jadi kita hitung 1 anak ya teman-teman. Jadi contoh susunan meal plan kita adalah sebagai berikut. Misal di hari 1 kita membuat perencanaan menu, membuat tumis kangkung dan tempe goreng. Di sini saya sudah sertakan kisaran harganya ya teman-teman. Untuk hari kedua kita bikin sayur bening bayam, juga tahu goreng. Untuk menu di hari ketiga adalah tempe penyet kemangi. Di hari keempat kita bisa susun menu untuk membuat pepes tahu. Untuk hari kelima kita bisa membuat menu suwir tongkol tempe, atau jika dirasa untuk pembelian protein hewani ini dirasa berat, bisa diganti menu ya teman-teman. Untuk protein hewaninya bisa kembali diganti dengan protein nabati. Hari ke-6 adalah sayur sop dan tempe goreng. Di hari ke-7 sayur asem dan tempe crispy. Untuk kisaran harganya sudah saya sertakan, bisa teman-teman lihat. Jadi untuk beberapa hari ini, dari hari pertama sama hari ke-7 itu ada sisa ya teman-teman. Untuk perbawangannya sudah kita ambilkan di belanja bulanan, juga untuk minyak gorengnya, untuk bumbu-bumbunya gitu ya teman-teman, sudah diambilkan di belanja bulanan. Jadi diatur-atur aja teman-teman sedemikian rupa jika dihadapkan pada kondisi seperti ini. Untuk hari ke-8 untuk perencanaan meal plan-nya itu adalah tumis buncis dan telur dadar. Di hari ke-9 kita bikin cah tauge tahu. Untuk hari ke-10 kita bikin cah tauge plus bakwan jagung ya teman-teman. Dan untuk hari ke-11-nya kita bikin oseng tempe kemangi. Untuk hari ke-12 kita bikin gulai tempe labu siam. Jadi di sini kita pakai santan-santan gitu ya teman-teman. Tapi kita beli santan bubuk yang harganya 1000-an. Ada kan teman-teman di warung itu yang 1000-an. Kemudian untuk hari ke-13 sesekali bisa kita ganti dengan protein hewani, yaitu kita membeli ayam 1/4 kilo ya teman-teman. Direncanakan itu kita bikin menu yang agak bervariasi, yaitu nasi liwet bakar ekonomis plus isian ayam suwir. Menu dengan protein hewani ini pun bisa diganti ya teman-teman jika dirasa terlalu berat. Untuk hari ke-14 kita masak tahu dimasak kecap plus mihun goreng. Untuk hari ke-15 kita bikin menu tahu crispy saus asam manis. Untuk hari ke-16 sesekali kita ganti sayurnya dengan oyong ya teman-teman, ataupun gambas. Kita bikin sop oyong ataupun kita bisa bikin bening oyong plus bakwan jagung dan tempe goreng.
Untuk hari ke-17 bisa kita bikinkan menu tumis bunga pepaya plus peyek teri, dan jika teman-teman tidak suka teri bisa diganti dengan bakwan jagung ya teman-teman, atau dadar jagung. Untuk budgetnya itu diganti saja dengan bakwan jagung. Di hari ke-18 kita bisa menyusun meal plan tumis bayam plus tahu bumbu kecap. Hari ke-19 kita bisa bikin kare tempe tahu. Untuk anggaran daun serehnya bisa kita simpan ya teman-teman, sisanya itu, karena pastikan tersisa ya teman-teman. Untuk di hari ke-20 kita bikin gulai pakis tempe. Dan di hari ke-21 kita bikin menu telur geprek ataupun telur penyet ya teman-teman. Untuk hari ke-22 kita bikin menu bihun goreng plus tahu goreng. Untuk hari ke-23 menunya adalah tumis tahu sawi putih. Jadi tahu dan sawi putihnya ini dicampur jadi satu ya teman-teman, biar hemat bumbu. Untuk hari ke-24 menunya adalah tumis tempe teri. Hari ke-25 menunya adalah telur gulung asam manis, atau bisa juga didadar ya teman-teman telurnya ini. Kemudian untuk hari ke-26 menunya adalah kuah kari tahu labu siam. Jadi dicampur aja jadi satu ya teman-teman. Sekali lagi biar hemat bumbu. Untuk menu hari ke-27 adalah tumis sawi putih plus telur dadar. Untuk hari ke-28 menunya adalah pelecing kangkung dan tempe goreng. Hari ke-29 menunya adalah lodeh terong plus tempe ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini dijadi satu aja biar hemat bumbu gitu ya. Dan hari ke-30 nya ini pun kondisional ya teman-teman. Jadi hari ini kita bikin ayam crispy ya teman-teman. Jadi menunya ini bisa diganti tergantung keinginan kita, mau yang protein hewani ataupun kita pakai protein nabati. Untuk kondisi keluarga ini kita memiliki beberapa catatan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, disclaimer sebelumnya, jadi keluarga ini masih kerabat dekat ya teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat. Dan untuk disclaimernya ataupun catatan-catatannya, ayah makan siang di tempat kerja, jadinya untuk makan saat sarapan di rumah dan makan malamnya di rumah ya teman-teman. Yang kedua, untuk sarapannya bisa diakali dengan nasgor atau nasi goreng jika ingin lebih berhemat. Jadi untuk makan siangnya aja yang kita masak menu beratnya. Yang selanjutnya meminimalisir bumbu. Kemudian kita bisa berhemat atau mencari penghasilan tambahan ya teman-teman jika dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Dan yang terakhir, kita harus melakukan pencatatan-pencatatan agar tidak tekor ataupun berhutang ya teman-teman, ininya sampai minus gitu ya. Jadinya kita kalau dengan kondisi yang seperti ini kita harus melakukan pencatatan ya teman-teman, supaya kita bisa mengevaluasi. Dan total dari pembelanjaan selama sebulan ini adalah 239.000 dan bersisa 57.000. Untuk 57.000 nya ini bisa kita masukkan ke belanja bulanannya ataupun ke dana darurat pendidikan ataupun dana darurat ya teman-teman, jika kita kayak sakit ataupun ada hajatan gitu ya teman-teman. Atau bisa kita masukkan ke infak sebagiannya, ataupun bisa kita masukkan ke tabungan. Jadi ini opsional ya teman-teman, ataupun nanti kita pegang dulu untuk bulanannya, mungkin bisa dipergunakan untuk bulan selanjutnya lagi. Jadi ini opsional ya teman-teman. Oh ya, dengan kondisi yang seperti ini diharapkan kita banyak bersyukur ya teman-teman. Walaupun kondisi kita mungkin sedang kurang bagus,
Tapi dengan berbagai kondisi kita selalu dianjurkan untuk bersyukur supaya nikmat kita menjadi bertambah ya teman-teman. Dan misal kita menginginkan penghasilan tambahan, kita bisa berjualan kecil-kecilan ya teman-teman dengan sisa-sisa uang belanja tadi, ataupun kita menjadi kayak ojek online, ataupun kita berjualan online dan kita berjualan yang sebisa kita ya teman-teman, asalkan halal. Alhamdulillah, sampai di sini video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua ya teman-teman, dan rezeki kita menjadi lancar, berkah dan barokah. Sampai jumpa di next video. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.